yang dua. Great. Good afternoon, sir. Ya, good afternoon. Silakan duduk. Ya, selamat pagi untuk kelas 9W. Ya, bagaimana harinya? Masih tetap semangat ya? Masih ngantuk? Oke, mantap ya. Nah, jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah menerapkan etika dan risiko penggunaan AI generatif. Oke, namun sebelum itu Bapak akan mengabsen. Tolong yang Bapak sebut namanya ya, berikan responnya. Ya, Adrian, Hadir Pak. Badai, Hadir Pak. Edwin, Hadir Pak. Setio, Hadir Pak. Davina, Hadir Pak. Stephen, Hadir Pak. Felicia. Hadir Pak. Ya, jadi yang izin cuma Felicia ya. Ya Pak. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu menerapkan etika dan risiko penggunaan AI generatif. Namun sebelum Bapak melanjutkan, ya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi pada saat hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah murid mampu menjelaskan apa itu AI generatif dan dapat memberikan contohnya. Yang kedua, murid mampu mengidentifikasi minimal 2 manfaat dan 3 risiko dari penggunaan AI generatif. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis etika sederhana terkait AI seperti hoax dan privasi. Dan yang keempat, murid mampu membuat sebuah pandangan sederhana tentang cara menggunakan AI. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan hari ini, ya. Oke. Siapa yang pernah dengar atau menggunakan ChatGPT? Ada? Wes, hampir semua ya. Jadi kalian gunakan ChatGPT untuk apa? Belajar ya. Atau untuk kepo? Ya. Nah, menurut kalian, apakah pekerjaan rumah atau PR kalian yang sepenuhnya dibuat AI itu adalah hasil karya kalian? Misalkan kalian gunakan untuk mengerjakan kalian menggunakan AI untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Apakah itu adalah hasil karya kalian? Tidak, Pak. Kenapa? Yang buat. Yang buat, bukan kalian sepenuhnya ya? Lalu pernahkah kalian melihat gambar atau berita yang aneh dan ternyata itu adalah buatan AI? Contohnya seperti ada yang kasih contoh? Apa?
setuju? Ketik itu Pak. Dari Buliman kenapa? Pelatih timnas ya? Iya. Kenapa dia? Jadi stage Pak. Oh jadi setuju. Iya Pak. Di mana di bawah belum pernah lihat? Sama Jokowi jualan baju. Oke. Iya aja Pak. Ya jadi kebanyakan kalian sudah pernah menggunakan yang namanya AI, ya, dan kalian biasa menggunakannya untuk membantu kalian dalam mengerjakan sesuatu. Oke? Apa itu AI generatif? Jadi AI generatif adalah jenis kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan sesuatu yang baru, ya. Dan berbeda dengan AI biasa. Jadi AI generatif dan AI biasa itu berbeda, ya. Jadi kalau kalian ingin mencari atau menganalisis informasi, ketika kalian menggunakan AI generatif dan AI biasa itu pasti hasilnya akan berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan AI generatif? Fabio, tolong baca. Jenis kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan sesuatu yang baru. Berbeda dengan AI biasa yang hanya mencari atau menganalisis sebenarnya informasi yang sudah ada. AI generatif bisa Menghasilkan teks, gambar, suara, bahkan video, ya. Jadi bedanya itu, ya. Oke, ada manfaat AI generatif untuk pelajar seperti kalian, ya. Seperti yang pertama, meningkatkan kreativitas kalian. AI bisa menjadi alat bantu untuk brainstorming ide-ide baru. Apa itu brainstorming? Yang berhubungan dengan pemikiran, ya. Dari cerita fiksi hingga desain proyek seni itu, kalau untuk meningkatkan kreativitasnya kalian. Lalu yang kedua, bantuan belajar, membantu memahami konsep sulit dengan meringkas materi. Jadi AI bisa membantu kita untuk meringkas materi yang mungkin yang panjang, ya. Jadi kita minta bantuan AI. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan baru. Mempelajari cara berinteraksi dengan teknologi canggih dan menggunakannya secara efektif adalah keterampilan penting di masa depan. Oke? Etika penggunaan AI generatif. Yang pertama, tanggung jawab kita. Tanggung jawab, ya. Meskipun AI generatif sangat hebat, kita harus menggunakannya dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti contoh, yang pertama, prinsip etika dasar. Tolong dibaca. Sampai membaca? Jen? Ya, Pak. Ya. Yang pertama, Yang pertama itu jujur dan transparan. Selalu sampaikan jika hasil karyamu menggunakan bantuan AI. Jangan mengakui sepenuhnya sebagai hasil kerja sendiri. Yang kedua itu menghormati hak cipta. AI belajar dari data orang lain. Pastikan hasil AI tidak melanggar hak cipta atau mencuri karya orang lain. Yang ketiga, tidak menyesatkan, yaitu jangan menggunakan AI untuk membuat berita palsu atau hoax, gambar palsu atau informasi yang bisa menipu orang lain. oke, ya, di mana tiga prinsip etika dasar, jujur dan transparan, menghormati hak cipta, dan yang ketiga tidak menyesatkan. Jujur dan transparan itu selalu sampaikan, beranilah menyampaikannya. Ya, saya mengerjakan sesuatu itu dibantu dengan AI, ya. Tapi saya mengambilnya lalu memodifikasi, kan? Ya, bilang saja, ya. Jujur kalau kalian menggunakan bantuan AI. Lalu yang kedua, menghormati hak cipta. Pastikan AI tidak melanggar hak cipta atau mencuri karya orang lain. Lalu yang ketiga, tidak menyesatkan. Jangan menggunakan AI untuk membuat berita palsu atau hoax, atau berita gambar yang palsu, atau informasi yang bisa menipu orang lain. Nah, tolong baca dalam risiko penggunaan AI generatif.
Selain etika, ada beberapa risiko yang perlu kita pahami agar tidak terjadi dalam penggunaan AI yang salah atau berbahaya. Mengenali risiko adalah langkah yang pertama untuk menghindarinya. Risiko penggunaan AI generatif, waspada ya. Nah, ada potensi risiko. Ada di sini 4, yaitu yang pertama informasi yang salah. Tidak semua AI itu betul. Ya, AI generatif bisa menghasilkan informasi yang salah juga. Ternyata AI bukan seperti tahu segalanya. Nah, namun terdengar sangat meyakinkan. Selalu cek ulang fakta dan dari sumber yang terpercaya. Jadi jangan langsung asal ambil. Yang kedua, kalian akan mengalami ketergantungan berlebihan. Kalian akan mengalami ketergantungan pada AI kalau kalian mengandalkan terus AI, sedikit-sedikit AI, sedikit-sedikit AI. Ya. Lalu bias dan diskriminasi. Bias itu artinya tidak tidak pasti atau abu-abu. Lalu yang keempat, penyalahgunaan data pribadi. Hati-hati ketika menggunakan AI. Lalu ya, ketika menggunakan AI lalu menyetor data pribadi kalian. Ya, hati-hati. Kemudian ada tips aman untuk menggunakan AI generatif. Coba Glory bisa baca. Akan di-share. Tips aman. Oke, tips aman menggunakan AI generatif. Yang pertama, pikirkan secara kritis. Jangan mudah percaya pada semua yang dihasilkan AI. Ingat, selalu pertanyakan verifikasi atau keaslian informasinya. Lalu yang kedua, periksa sumbernya. Sumbernya terpercaya tidak atau sumbernya cuma awal-awal doang. Ya. Jika AI memberikan informasi, coba cari sumber aslinya. Lalu yang ketiga, gunakan sebagai alat, bukan pengganti. Itu alat bantu ya, bukan pengganti otak kalian. Sedikit-sedikit AI, sedikit-sedikit AI. Lalu diskusi dan belajar. Bicarakan penggunaan AI dengan luar teman, belajar dari pengalaman orang lain. Misalkan, apa yang biasa menggunakan AI, apa yang biasa menggunakan ketika kau ingin membuat ringkasan materi, ya, misalkan, Kenichi, apa yang biasa kau gunakan, Kenichi, ketika kau mendesain poster atau buku atau sampul, ya. Nah itu, silakan diskusikan dengan yang berpengalaman lah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau gitu Bapak akan bagi kelompoknya sesuai dengan tempat duduknya saja, ya. Bagi kelompok 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, ya. Jadi silakan kalian tulis dan hasil diskusi kalian nanti akan dipresentasikan. Soal yang pertama, soalnya adalah carilah aturan dalam menggunakan AI secara bijak. Diskusikan sama teman kalian, lalu silakan mempresentasikan. Oke? Itu saja. Silakan kalian diskusikan.
15 menit sudah berlalu. Silakan kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Ada? Oke. Kelompok ini. Silakan. Kenalkan nama dulu ya. Nama anggotanya. Silakan, siapa lagi? Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Etika Penggunaan AI bagi Pelajar. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerjasama kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Jesslyn. Saya Devina. Saya Franky. Jadi AI itu berguna sebagai alat bantu. Jadi digunakan sebagai pengganti pemikiran kritis seperti kerja tugas. Ada juga verifikasi informasi. Informasi yang dihasilkan AI mungkin tidak selalu akurat, jadi harus cari informasi lagi. Yang ketiga itu lindungi data pribadi. Lindungi data pribadi dengan baik seperti jangan memberitahu identitas pribadi Anda. Ada juga integritas akademik. Jujur jika menggunakan AI. Yang terakhir, hindari kecurangan. Jadi kita harus menggunakan AI untuk membantu pemahaman dan eksplorasi, bukan sebagai pengganti pemikiran kritis kita. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Ada yang ingin menambahkan tadi? Mungkin ada masukan dari kelompok Franky dan teman-teman? Tidak ada? Oke. Lalu silakan kelompok selanjutnya. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aturan menggunakan AI secara bijak. Sebelum itu perkenalkan, saya Setio. Saya Aaron, saya Prince, saya Ryan. Oke, yang pertama, AI sebagai alat bantu. Yang kedua, sebutkan AI referensi, jangan klaim karya orang lain. Yang ketiga, berpikir kreatif. Lindungi data pribadi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, dari presentasi teman kalian, ya, kira-kira apa saja hal positif atau bantuan yang bisa kita dapatkan dari AI generatif untuk belajar atau kegiatan kita di kehidupan kita sehari-hari? Ada yang ingin memberikan contoh? Siapa? Ada yang ingin memberikan contoh? Oh, pertanyaannya? Ya. Hal positif apa atau bantuan yang kalian bisa dapatkan dari AI generatif untuk belajar atau kegiatan kalian sehari-hari? Bantuan apa yang kalian dapatkan? Tapi dampak positifnya ya apa? Pak, Ya. tugas
jadi lebih mudah dikerjakan Pak dan bisa mendapat ide yang lebih bagus. Ya, oke. Jadi pekerjaan yang memudahkan pekerjaan kita dan kita dapat ide yang lebih baik. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Saya Pak. Ya. Jadi kalau misalnya kita kayak punya tugas membuat poster gitu kita bisa minta referensi atau ide dari generatif. Oke, terima kasih. Dan ya, sudah sangat bagus ya dari masukan dari kedua teman kita penggunaan AI. Lalu yang selanjutnya, apa hal baru yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Apa hal yang paling menarik yang kalian pelajari pada saat ini? Apa? Ya, coba. Coba Kumi. Kita dapat mengetahui etika penggunaan AI bagi pelajar. Oke. Kita Dapat mengetahui dapat mengetahui etika. Ya. Tolong garis bawah, kita dapat mengetahui etika dalam penggunaan AI. Oke? Ya. Untuk materi kita pada saat ini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Bapak akan menyimpulkan hasil dari materi pertemuan kita pada hari ini ya. Yang kesimpulan pertama adalah AI generatif itu adalah suatu yang hebat. Nah, kenapa dibilang suatu alat yang hebat? Karena dia merupakan alat yang kuat untuk kreativitas dan pembelajaran. Lalu waspadai risikonya. Risikonya adalah informasinya salah, bias, dan ketergantungan kita dalam menggunakannya. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah etika itu penting, etika penggunaan. Gunakan dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dan yang keempat adalah jadilah pengguna yang cerdas, yaitu pikirkan secara kritis, verifikasi, dan manfaatkan AI secara bijak. Oke? Nah, untuk pertemuan kita hari ini, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak akan menutup pertemuan pada saat ini. Ada yang ditanyakan? Sudah dipahami? Dan manfaat etika, oke? Ya. Cukup sekian pertemuan kita pada saat ini. Sekarang Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Netflix. Great. Thank you, sir. Oke, goodbye, see you. Makasih banyak ya. Yes, sir.